Lindungi kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan berkahi kami. Selamatkan kami ya Allah dari fitnah dunia ini, dan bukakan pintu-pintu rizki-Mu ya Allah. Yang sedang menderita masalah keuangan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan masalah rumah tangga ya Allah, kami bubar, kami keluar dari masjid ini, kami akan mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah. Biarlah semuanya ini terjadi bukan karena ucapan permintaan kami ya Allah, tapi rahmat dan kasih sayang-Mu turun atas jamaah masjid At-Tawakal yang ada di sini, mulai dari pengurusnya sampai seluruh jamaah. Koran terkenal di sini apa namanya? Hah? Padang Press. Berapa halaman? 12 paling tinggi. 12. Bisa Bapak hafal? Ada orang yang bisa hafal koran terbitan hari ini? Ada. Ada yang bisa hafal koran terbitan hari ini? Dari halaman pertama sampai halaman 12. Ada. Kenapa Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat dihafal oleh umat Islam. Yang menghafalnya, Masya Allah, anak umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun, anak kecil, bahkan ada yang tunanetra, bahkan ada yang mengalami gangguan fisik, apalagi yang sehat-sehat begini. Itu banyak. Talim Quran, wahafidil lisan, menjaga lisan, mut'imul ji'ani, memberikan orang miskin makanan, dan yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Secret, very very secret. Kenapa? Rahasia. Allah Subhanahu wa taala, kulu amal ibni Adam lahu ila syaum fa innahu liwa'ana azbah. Masya Allah. Semua kata Allah, amalan anak cucu Adam, amal ibni Adam, lahu ila syaum, adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa untuk aku, karena aku yang memberikan nilainya, aku yang memberikan pahala. Allah lebih tahu mana orang yang berpuasa, mana yang tidak. Karena itu adalah perbuatan rahasia untuk melatih seorang mukmin jujur di hadapan Allah. Orang kalau betul-betul puasa, lihat air begini benci. Saya baru habis buka puasa, tadi jam 6 lewat, nasi banyak sekali ditaruh sama seorang ibu. Ini Ustadz makan, baru seperdua, Masya Allah, sedikit sekali saya makan. Istri saya bilang, ada bini saya itu, saya bilang, sudah dek, sudah kenyang saya. Karena usus kita mengecil, anti toksin secara medikal, orang berpuasa mati seluruh racun di dalam tubuh. Itu yang membuat kita sehat umat Islam. Ibarat mobil, ibarat motor, setiap kali terjadwal pada setiap ketentuan hari, kita akan mengganti oli. Bukan supaya bodinya mengkilat, bukan supaya bannya tebal, bukan eksterior interior mobil yang bagus, tetapi gerak daripada engine, memberikan stabilitas agar kendaraan kita bertahan dalam waktu yang lama. Itulah perubahan setiap Ramadan. Jangan nanti antum bilang, ditanya sama Hanafi, mana Abdullah tetanggamu? Itu di sebelah. Ramadan kemarin dia belum berjenggot. Setelah tamat Ramadan dia berjenggot. Itu mah perbuatan lahiriah. Jangan dijadikan ukuran. Kalau itu dijadikan ukuran orang tobat, itulah yang memecah belah ukhuwah Islamiyah. Sholat mulai menjustis, jenggotmu pendek belum sesuai sunnah, kaki celanamu belum tinggi. Ini berhenti yang begini. Ini gejala-gejala lahiriah yang tidak ada secara rahasia. Allah tahu mana yang beribadah, mana yang bukan. Tahu Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan ibu bapak berasumsi, saya aja memang sudah Islam, nggak begini. Apalagi Pak Yahya ini beda kawan, beda. Antum masuk Islam, jadi orang Islam,
tanpa pengorbanan jiwa dan raga, mendapatkan Islam gratis. Kalau kami mendapatkan Islam beda dengan perjuangan, dengan caci maki, dengan fitnah hinaan orang-orang kafir. Makanya kami pertahankan Islam itu sampai ke dalam liang kubur, tak berani berkhianat kepada Islam. Karena itu yang menyelamatkan kami sekeluarga. Beda. Allahu Akbar. Makanya ibu bapak belajar dari kami, bukan kami yang belajar kepada ibu bapak. Cari tahu dari sejarah. Ada pernah orang dari kafir berkhianat? Enggak. Umar bin Khattab mantan kafir. Abu Bakar Siddiq mantan kafir. Ali, Utsman, 4 sahabat Nabi, semuanya dari kafir. Mereka eksis, mereka konsisten, mereka istiqomah, mereka tak pernah bergeming dalam mendampingi Rasulullah hingga Islam berkembang sampai hari ini 2 miliar lebih. Kami sekeluarga, our family never converts our belief, but coming back to the truth. Kami sekeluarga bukan pindah agama, kami sekeluarga kembali kepada fitrah. Kenapa kami kembali kepada fitrah? Pulang kepada kebenaran. Disinilah ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya. Jadi si kafir itu bukan pengikut Isa. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Injil adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi yang ke-24. Namanya siapa? Isa alaihissalam. Malam pertama Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan su'ub Ibrahim. Setelah su'ub Ibrahim, 700 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat Musa di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina Taurat diberikan bukan dalam bentuk kitab buku begini, bukan dalam manuskrip, bukan dalam bentuk mushaf begini. Taurat diberikan dengan 2 loh batu yang kembar bertuliskan 5 commandments to the Israel descendants. Diberikan kepada keturunan Bani Israel. Jadi Taurat itu ditulis di atas 2 loh batu yang kembar. Bukan seperti kitab begini, bukan dalam bentuk manuskrip, supaya lebih mudah. Di zaman Musa belum ada pabrik kertas. Setelah Taurat diturunkan pada malam yang ke-6 Ramadan, 700 tahun setelah su'ub, 500 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan malam ke-12 Jabur Daud. Dalam bahasa Ibraninya Mizmor Daud. Nyanyian kidung syair Nabi Daud dan Sulaiman anaknya. Diturunkan Jabur Daud pada malam ke-12 Ramadan, 500 tahun setelah Taurat. Setelah Jabur, 1200 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Injil pada malam ke-18 Ramadan. Setelah Injil, 620 tahun kemudian Allah sempurnakan dengan diturunkannya Al-Furqan. Pembeda antara hak dan batil, itulah Islam, itulah Al-Quran. Tetapi terkait dengan judul, bab, isi, sastra yang terkandung dari 114 surat dalam Al-Quran diturunkan berangsur-angsur mulai dari malam nuzulul Quran. Paham kira-kira? Makanya Nabi Isa katakan, "Qala ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya." Kata Nabi Isa, saya ini hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat, madumtu haya, sepanjang umur hidup. Orang kalau sudah solat dan bayar zakat, Islam atau Kristen? Betul ini saya tanya, Islam atau Kristen? Kenapa selama ini antum-antum ini menghubung-hubungkan Isa dengan Kristen?
Siapa yang ajar dari dulu itu? Mana yang mualaf kita ini? Yang bicara ini atau yang duduk yang mualaf ini? Ibu bapak, Nabi Isa itu adalah Nabi umat Islam yang menubuahkan, yang merisalahkan, yang menginformasikan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Isa. Surat yang saya baca tadi, surat Maryam, judul daripada ibunya. Di Kristen ada nggak kitab Maryam? Nggak ada. Kitab agama mana yang bercerita tentang riwayat Isa dan ibunya? Islam. Makanya Nabi Isa, Nabi orang Islam. Kristen bukan Isa. Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu Tuhanmu, bagiku. Bagimu agamamu, bagiku adalah agamaku. Jadi tidak boleh kita mengakui Isa adalah Yesus. Nabi Isa, Nabi yang paling misterius. Dilahirkan tanpa konotasi seks. Dilahirkan tanpa proses biologis hubungan seks antara laki dan perempuan. Bu, ibu boleh nggak seperti Maryam bangun pagi langsung hamil? Nggak, saya tanya ibu-ibu dulu, bapak-bapak. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ibu-ibu harus dipompa dulu baru hamil. Boleh cara berpikir begitu dalam beragama? Tidak. Dalam beragama kita mengakui apa saja kalau Allah berkeinginan. Makana lillahi ayatati sabi waladin subhana isakoda amran fa'inama yakululahu kun fayakun. Jadilah maka jadi. Tapi untuk Allah berubah menjadi meja, saya kira susah. Begini supaya lebih mudah kita bertauhid. Ini meja triplex kayu Yang bikin meja ini sudah dipastikan carpenter, tukang. Mustahil kalau tukang batu. Pasti yang bikin ini skornya adalah tukang kayu. Tanya orang yang bikin ini, kalau ada lebih bagus kalau dia masih hidup, apa sudah almarhum? Nah, kalau dia masih hidup, tanya dia, waktu antum bikin meja ini pernah enggak 1 detik saja ente jadi meja? Meja ini adalah creatures, ciptaan, sedangkan carpenter ini adalah creature, pencipta. Tukang kayu adalah pencipta, meja ini adalah sampai kapanpun eksistensi seorang pencipta, tukang kayu adalah tukang kayu, eksistensi ciptaan adalah tak berdaya ini. Mau dipaku, mau dihantam, mau digergaji, mau dipahat, dia cuma diam-diam. Sadarlah ibu bapak, begitulah kondisi kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Berhaus-haus kita, berlapar-lapar kita, hanya menuju kepada takwa. Siapa tahu di antara kita ini, begitu pulang dari masjid, tunggu saya lihat siapa ini yang mau dijemput malaikat maut ini. Nah, pernah saya begini, nggak usah takut begini. Jangan dulu batu. Nggak pernah ambo begini satu masjid di Jambi, memang terjadi. Paginya berangket. Ini siapa yang bisa jadi contoh? Jangan yang paling tua, carilah yang muda supaya yang lain tobat. Iyo. Sama baju ini. Jangan-jangan kawan ini. Jangan-jangan kembaran ambo itu. Biasanya yang ketawa ini yang jangan pucat, biasa saja. Betul kembaran ambo itu, Pak. Iya, kembaran ambo itu. Jangan gugup, jangan gugup. Tenang saja. Biasanya berangkat kalau dikasih contoh. Sudah terjadi. Memang berangkat. Jangan takut, Pak. Itu cita-cita orang Islam. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tidak pernah mati. La ya'mutuna bal yunqalun. Tapi kembali ke negeri asal. Pulang kampung. Mudik. Di lockdown. Dari 6 Mei sampai 17 Mei.
Udah, nggak usah dikasih contoh lagi, sudah lewat. Bernapaslah dengan baik. Jadi ibu bapak, wa makana li nafsin antamuta illa biidnillah kitaba muajala. Wa mayuri sawabad dunya nu'tihi minha wa mayuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasi syakirin. Itu dipertahankan. Tidak ada kata Allah yang bernyawa mengalami kematian illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah, sesuai dengan waktunya. Illa biidnillah kitaba muajala, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Kalau berangkat hari ini. Tapi kalau Ustadz pendakwa keliling Indonesia, kata Allah, tunda dulu, karena masih ada jadwal besok di Salimpau. Ya, besok Salimpau 2. Besok ada ceramah lagi di Salimpau. Tundalah dulu. Padahal hari ini sebenarnya usai ceramah sudah mau dijemput. Sudahlah ibu bapak. Kalau tulang ekor ini mulai enggak enak, perasaan sudah mulai enggak tenang, sudahlah siap-siap. Itu kalau orang belajar tasawuf pasti tahu. Ya. Ambo masuk Islam nggak mau pergunakan hidup ini, waktu ini sia-sia, menimbah ilmu. Semakin berani kita menantang kebatilan. Orang penakut itu karena tidak tahu ilmunya. Jadi mustahil kalau ada ustadz melawan pemerintah, melawan hukum negara, hukum Allah saja dia taat, nggak masuk akal. Kecuali orang-orang kafir ingin menjadikan ulama itu sebagai sasaran. Kejujuran kita inilah, berhaus-haus kita, berlapar-lapar kita di bulan Ramadan ini sebagai bukti kejujuran kita kepada Allah. Pemimpin jujur, insya Allah negara jadi baik. Jangan pernah berpikir, berharap sekaligus Indonesia ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sekalipun berdoa seluruh ulama-ulama, kalau pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan tidak jujur, begini akibatnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hembusan napas Pancasila itu merupakan aungan daripada kehidupan kita, baik dalam konteks kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi napas dalam kehidupan kita. Kita doakan semua unsur pemerintahan, mulai dari Pak Jokowi sampai kepada perangkat desa, semua kita menjadi masyarakat Muslim yang jujur, agar negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah dambaan kita, doa kita di bulan Ramadan ini tidak ditolak oleh Allah. Kita menginginkan yang baik, karena biar bagaimanapun beliau-beliau beragama Islam, nggak boleh kita ganggu. Itu ada dalam hadis, dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan dakwah ini, jagalah persatuan sesama Muslim. Silakan yang mau kunut, mainkan kunut. Orang yang tidak kunut, silakan juga, lebih cepat lebih bagus. Ambo setiap masuk masjid kuliah subuh disuruh jadi imam, tak mau. Kenapa? Kalau saya jadi imam, di saat saya baca kunut, orang Muhammadiyah akan curiga. Kalau saya tidak kunut, orang NU akan curiga. Berhentilah dakwah-dakwah yang menjatuh-jatuhkan sesama Muslim, karena itulah peluang kafir masuk ke dalam mengutak-atik Islam yang tadinya besar menjadi kecil. Maka kita tidak bisa katakan hari ini kita kaum mayoritas, karena kita sudah terpecah belah. Kita berdoa agar persatuan umat Islam ini terjalin kembali. Amin ya robbal. Saya kira itu aja ibu bapak, saya sudahkan dakwah ini. Semua kita umat Islam satu di hadapan Allah. Tidak ada yang paling mulia kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan kita ini hanyalah takwa. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang dicintai Allah. Allahumma habib ilainal iman wa zanni fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghaira ghazai wal maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma abta' fala qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa
Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, kami datang di hadapan-Mu ya Allah berserah diri sesuai dengan keimanan Islam yang kami yakini. Berikan kami kekuatan ya Allah di tengah ujian yang menderah kehidupan rumah tangga, masyarakat, bahkan bangsa Indonesia. Nabi kami dihina ya Allah adalah merupakan kemuliaan semakin bertambah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir ya Allah, mereka tidak akan berhenti sampai akhir zaman, sampai yaumil akhir. Kami yang ada di dunia ini yang masih Engkau berikan kehidupan ya Allah, Engkau mampukan kami, kuatkan kami, dan tambahkanlah pahala ibadah kami ini ya Allah di tengah kami menjalankan saum Ramadan yang merupakan kewajiban kami menuju kepada tangga takwa. Lindungi kami dalam rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan berkahi kami, selamatkan kami ya Allah dari fitnah dunia ini, dan bukakan pintu-pintu rezeki-Mu ya Allah. Yang sedang menderita masalah keuangan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan masalah rumah tangga ya Allah, kami bubar, kami keluar dari masjid ini, kami akan mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah. Biarlah semuanya ini terjadi bukan karena ucapan permintaan kami ya Allah, tapi rahmat dan kasih sayang-Mu turun atas jamaah masjid At-Tawakal yang ada di sini, mulai dari pengurusnya sampai seluruh jamaah. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.